Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafalegi Putra Effendi dengan NIM 23104113117 dari kelas Media dan Jurnalistik kelas F yang diampu oleh Mas Dede. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit riset saya tentang jurnalisme warga itu merupakan ancaman atau sebuah peluang. Jadi mungkin pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari jurnalisme warga itu sendiri. Jadi jurnalisme warga adalah kegiatan di mana orang biasa tanpa harus menjadi jurnalis profesional bisa ikut menyebarkan berita dan informasi. Dengan adanya internet dan media sosial, siapa saja sekarang bisa melaporkan kejadian di sekitar mereka dengan cepat dan mudah. Berbeda dengan berita dari media resmi seperti televisi, radio, atau surat kabar. Jurnalisme warga memungkinkan informasi langsung dibagikan lewat platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ataupun blog pribadi. Misalnya, jika seseorang melihat kecelakaan di jalan, dia bisa langsung mengambil foto atau video lalu mengunggahnya ke media sosial dengan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi. Contoh lainnya adalah saat terjadi banjir di suatu daerah. Warga bisa membagikan foto atau video untuk menunjukkan kondisi sebenarnya, sehingga orang lain bisa lebih waspada dan mengirim bantuan lebih cepat. Bahkan, dalam beberapa situasi seperti demonstrasi atau bencana alam, jurnalisme warga sering menjadi sumber informasi pertama sebelum media besar meliputnya. Jurnalisme warga memiliki banyak manfaat. Salah satu yang paling utama adalah penyebaran informasi yang cepat. Jika dulu masyarakat harus menunggu berita dari televisi atau koran, kini mereka bisa langsung mengetahui suatu kejadian hanya dalam hitungan menit melalui unggahan di media sosial. Selain itu, jurnalisme warga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam mengungkapkan berbagai kejadian yang mungkin luput dari perhatian media besar. Banyak isu penting seperti ketidakadilan sosial, korupsi, atau pelanggaran hak asasi manusia menjadi sorotan publik karena adanya laporan dari masyarakat biasa. Jurnalisme warga juga bisa berperan sebagai alat kontrol sosial, di mana masyarakat bisa mengawasi kebijakan pemerintah atau tindakan pejabat agar mereka lebih transparan dan bertanggung jawab. Namun, meskipun memiliki banyak manfaat, jurnalisme warga juga memiliki tantangan dan risiko. Salah satu ancaman terbesar adalah penyebaran berita palsu atau hoax. Tidak semua informasi yang dibagikan oleh masyarakat sudah dicek sebelum kebenarannya. Kadang-kadang ada orang yang menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya, sehingga bisa menimbulkan kepanikan atau kesalahpahaman di masyarakat. Jika hoax menyebar luas, bisa merugikan banyak pihak, baik individu maupun kelompok tertentu. Selain itu, jurnalisme warga juga bisa melanggar privasi dan etika jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Misalnya, ada kasus di mana seseorang membagikan foto atau video orang lain tanpa izin yang bisa merugikan atau mempermalukan mereka. Contohnya, saat terjadi kecelakaan, ada orang yang langsung mengambil gambar korban tanpa mempertimbangkan perasaan keluarganya. Hal seperti ini tidak etis dan bahkan bisa menimbulkan masalah hukum. Ada juga orang yang menyalahgunakan jurnalisme warga untuk menyebarkan kebencian, fitnah, atau informasi menyesatkan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Karena itu, meskipun jurnalisme warga bisa membawa banyak manfaat, kita semua harus menggunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Sebelum membagikan berita atau informasi, pastikan sumbernya jelas dan dapat dipercaya. Jika menemukan informasi yang meragukan, lebih baik cek dulu kebenarannya sebelum menyebarkan kepada orang lain. Jika digunakan dengan baik, jurnalisme warga bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, jika tidak menggunakannya dengan hati-hati, bisa menjadi ancaman bagi kebenaran dan keamanan informasi. Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, peran jurnalisme warga akan terus bertambah besar di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami cara menyebarkan informasi dengan benar dan bertanggung jawab. Dengan begitu, jurnalisme warga bisa menjadi kekuatan positif yang membantu masyarakat mendapatkan berita yang cepat, akurat, dan bermanfaat. Mungkin bisa disimpulkan bahwa jurnalisme warga ini mempunyai
ancaman dan peluang, dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi bisa disimpulkan bahwa jurnalisme warga bisa menjadi pisau bermata dua, bisa jadi menguntungkan ataupun tidak menguntungkan bagi kita semua. Jadi mungkin sekian sedikit riset dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.